Saudara sekalian, hari ini minggu pertama April kita bersama merenungkan satu tema Grace for All Nations. Saudara sekalian, ini kita dalam rangkaian pembahasan Efesus, kita akan memperhatikan Efesus 3 ayat yang pertama sampai 13. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Saudara sekalian, surat Efesus mulai dari pasal ketiga, mulai dari ayat 1 sampai 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta di dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Ayat 13. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Sampai di sana pemberitaan firman. Saudara sekalian, mystery of Christ, misteri dari Kristus itu adalah anugerah Tuhan untuk segala zaman. Ayat keempat sampai keenam tadi memberitahukan kita demikian. Apabila kamu membacanya, itu surat yang pernah dituliskan oleh Paulus, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Sekalian, sebelumnya waktu Paulus diselamatkan Tuhan, dia pernah menuliskan tentang pengalaman dia berjumpa dengan Kristus. Dan dia mengatakan dia pernah menuliskan itu tentang pengertiannya itu akan rahasia Kristus. Yang pada zaman angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta di dalam janji yang telah diberikan oleh Tuhan. Sekalian, rahasia Kristus itu ada di ayat ke-6. Yaitu orang-orang bukan Yahudi karena Injil itu menjadi ahli waris, menjadi bagian dari tubuh Kristus
dan menjadi peserta di dalam janji Allah yang diberikan oleh Tuhan. Rahasia Kristus adalah segala suku bangsa mendapat bagian di dalam anugerah keselamatan, anugerah Injil dari Yesus kepada semua manusia. Mengapa disebut misteri, saudara sekalian? Pertama, karena bagi orang-orang Yahudi bahwa Injil itu hanya untuk mereka saja. Ini konsep beribu-ribu tahun ada di dalam pikiran hati orang Yahudi. Allah Yehova, Allahnya Abraham, Ishak, Yakub hanya untuk orang Yahudi saja. Keselamatan hanya untuk orang Yahudi, pilihan Tuhan. Dan Rasul Paulus itu adalah seorang Farisi. Farisi yang ketat. Dia pasti punya konsep tentang keselamatan hanya di dalam orang Yahudi. Begitu kuat. Bahkan di dalam ajaran-ajaran Yahudi yang ekstrim, dikatakan bangsa-bangsa lain diciptakan sebagai bahan bakar, ya BBM untuk neraka. Sampai ada yang punya konsep yang begitu ekstrim, melihat orang-orang non-Yahudi itu diciptakan untuk kebinasaan. Konsep itu begitu kental dalam di dalam hatinya Paulus yang waktu itu orang Farisi. Tetapi waktu dia memiliki konsep yang begitu ekstrim ini, dia diselamatkan oleh Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, Paulus, kamu dipilih olehku untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa. Bukan hanya untuk orang Yahudi, non-Yahudi, segala suku bangsa di dunia. Waktu Paulus mendapatkan inspirasi yang demikian, membuka hatinya, membuka pikirannya bahwa Injil bukan hanya untuk orang Yahudi. Sekalipun Paulus harus mempertaruhkan nyawanya untuk orang-orang non-Yahudi, berdebat dengan Petrus dan sebagainya. Tetapi ini adalah wahyu yang dia terima sangat jelas. Dan dia mengatakan, ini adalah rahasia, misteri yang melampaui hikmat pikiran manusia selama ini di antara orang Yahudi. Ini harus diterobosi. Yang kedua, saudara sekalian, mengapa misteri? Karena di dalam Injil terdapat kekayaan Kristus yang tidak terduga. Di dalam ayat ke-8 mengatakan, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus. Tidak hanya sekedar kekayaan, tetapi kekayaan yang tidak terduga itu. Artinya di dalam Kristus Yesus sekalian, ada kekayaan hidup. Dan kekayaan ini melampaui yang kita bisa duga. Melampaui yang bisa kita pikirkan. Karena melampaui yang sanggup kita mengerti, itu disebut misteri. Lebih besar kebenarannya dari kemampuan otak yang bisa kita pikirkan. Itu adalah unsur misteri di dalam iman kita kepada Kristus. Saudara sekalian, di dalam Kristus dan Injil Tuhan ada kekayaan kasih yang begitu besar, yang sanggup menampung segala kesalahan saudara dan saya. Segala kejelekan, segala pikiran yang jahat, itu ada kekayaan Kristus yang sanggup mengampuni, menampung, menerima kita. Bukan untuk satu orang, bukan untuk satu keluarga, bahkan bukan untuk satu bangsa. Untuk segala bangsa di segala zaman, itu adalah kasih yang unlimited, kasih yang begitu besar. Itu namanya kekayaan Kristus yang harus kita mengerti, yang merupakan misteri iman yang begitu mendalam bagi kita semuanya. Paulus mengatakan,
itulah yang akan kuberitakan kepada segala zaman. Orang-orang non-Yahudi juga harus memahaminya. Waktu kita mengukur kemampuan kasih kita sekalian, ada berapa orang yang kita bisa kasihi? Mungkin 5 orang, mungkin 10 orang, mungkin 100 orang, itu sudah luar biasa. Ada berapa besar kasih kita bisa menampung kesalahan kekurangan orang lain sekalian. 1 kali, 2 kali bisa, tetapi berkali-kali kita tidak mampu. Tetapi kalau dibandingkan dengan kekayaan kasih Kristus sekalian, bisa menampung segala bangsa di segala zaman. Di dalam segala kesalahan-kesalahan kita, Dia sanggup menerima dengan kasih yang tanpa syarat. Bukankah itu ajaib? Bukankah itu misteri? Misteri iman yang luar biasa. Bukan saja ada kasih itu sekalian. Kekayaan anugerah. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 dikatakan, dalam Kristus kita menerima anugerah demi anugerah. Berlapis-lapis anugerah, bermacam-macam anugerah, berbagai-bagai anugerah di dalam kehidupan kita. Kalau kita sakit, Dia sanggup menyembuhkan. Kalau kita sedih, Dia sanggup menghibur. Kalau kita punya pikiran yang jahat, Dia sanggup singkirkan. Kalau ada kebencian di dalam hati, Dia sanggup memulihkan. Kalau kita ada kebutuhan jasmani, pekerjaan, jiwa rohani, Dia sanggup cukupkan. Itu namanya anugerah demi anugerah. Anugerah di atas anugerah. Anugerah yang berlapis-lapis. Anugerah yang berjenis-jenis yang kita butuhkan. Itu ada di dalam Kristus dan Injilnya. Itu adalah satu misteri iman yang sangat luar biasa. Dan saudara sekalian, bukan saja ada anugerah. Ada damai sejahtera sejati. Ada ketenangan jiwa kalau kita di dalam Kristus. Bukan karena kekayaan, bukan karena kedudukan, bukan satu pemerintahan negara yang stabil, tetapi karena pengampunan dosa, karena berdamai dengan Allah, karena ada jaminan hidup kekal. Itu satu kepastian damai sejahtera di hati yang tidak bisa kita dapatkan dari dunia, melampaui hikmat kita secara luar biasa. Sekalian ketiga, sekalian, bahwa disebut misteri Kristus itu adalah satu rencana abadi daripada Tuhan. Ayat ke-11 dikatakan, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kelahiran Tuhan Yesus, penyalipan kematian yang kita peringati kemarin, serta kebangkitannya. Itu bukan satu kebetulan sekalian. Bukan satu kebetulan. Tapi itu satu rencana abadi dari Bapa sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Sampai penebusan, sampai Dia datang kembali. Sekalian, kita tidak sanggup membuat rencana ini. Kita tidak sanggup merencanakan hal ini. Tetapi ini sudah dirancangkan oleh Allah sedemikian sempurna. Dan dilaksanakan di dalam tahap-tahap waktu. Satu zaman demi satu zaman. Ada zamannya Musa, zamannya Elia, zamannya Yesaya, zamannya Yeremia, zamannya Yesus Kristus. Zaman sekarang, rencana keselamatan Allah itu dinyatakan, digenapkan di dalam hidup kita yang melampaui rancangan hikmat manusia. Sehingga Paulus mengatakan itu adalah rahasia Kristus yang tidak mungkin kita dapat pahami dengan kemampuan dan hikmat manusia. Suatu karya Tuhan yang begitu agung. Sekalian, satu lagi sekalian, disebut dengan misteri karena itu mengungkapkan isi hati Bapa kepada kita semuanya. Waktu kita melihat salib Kristus, kita melihat hati Allah Bapa. Waktu kita melihat kebangkitan Tuhan,
kita melihat kasih Allah Bapa. Waktu dosa kita diampuni, kita melihat hati Allah Bapa. Pada waktu orang sakit disembuhkan, kita melihat hati Allah Bapa. Waktu kita melihat bangsa-bangsa bertobat, kembali kepada Tuhan, menyembah Tuhan, meninggalkan dosa, itu kita melihat hati Allah Bapa yang begitu luar biasa di dalam hidup kita manusia. Saudara sekalian, hidup kita itu harus terus berlari menuju kepada isi hati Allah Bapa digenapkan di dalam diri kita. Seperti Lukas 15 sekalian, tentang anak yang hilang. Anak itu sekalian memboroskan harta papanya. Tidak menghormati kepada orang tua. Dan juga hidup di dalam foya-foya pesta pora. Dan juga anak pertama mengatakan menghabiskan uang dengan para pelacur, orang-orang yang tidak benar. Tetapi waktu dia kembali kepada bapaknya, sekalian, papanya itu merangkul dia sekalipun penuh dosa. Dan juga secara fisik mungkin dia, saudara sekalian, tidak bersih. Tetapi Bapa menerima dia, masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam hati, kasih dia sepatu, baju yang baru, yang mati sudah hidup kembali. Sekalian, pada waktu kita melihat hati Bapa yang demikian, maka hati juga kita harus diubahkan Tuhan seperti hatinya Tuhan, untuk mencintai, merangkul setiap jiwa yang ada di hadapan Tuhan. Jadi waktu kita melihat Injilnya Kristus, kasihnya penebusan Kristus, pengorbanan, kepedulian Kristus, sekalian belas kasihan Kristus, kita melihat hati Bapa yang luar biasa. Dan Paulus mengatakan itu adalah apa? Misteri, rahasia di dalam Kristus yang bisa kita terima untuk mengerti isi hati Allah Bapa. Hal kedua, saudara sekalian, privilege sekalian. Satu hak yang istimewa Tuhan berikan kepada kita supaya kita boleh memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi, Gentiles. Ayat yang ketujuh sekalian. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahnya kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina. Di antara semua orang-orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi tentang kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Saudara sekalian, Rasul Paulus bukan saja mengerti rahasia Kristus, tetapi dia juga mendapatkan kepercayaan dan hak yang istimewa untuk memberitakan Kristus Yesus yang luar biasa. Jadi Rasul Paulus menjadi rasul, menjadi pelayan Injil bukan karena terpaksa. Bukan karena dia masuk satu organisasi, bukan karena dia punya satu posisi sehingga dia menjalankan tugas daripada pemberitaan Injil. Tetapi ini adalah panggilan, ini adalah kepercayaan dan anugerah hak surgawi, hak kebenaran yang Tuhan berikan. Sehingga waktu dia menjalankan tugas ini penuh dengan kesungguhan, kesetiaan, dedikasi yang penuh. Karena dia tahu ini dari Tuhan. Ini satu misteri besar. Ini satu karya Tuhan yang besar. Yang tidak boleh disembunyikan. Tetapi harus diungkapkan, utarakan kepada segala makhluk. Itu namanya mandat kepercayaan Injil yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Sehingga dia tidak berani, saudara sekalian, merasa mundur ataupun tawar hati di dalam menjalankan tugas penginjilan yang sangat amat penting ini. Yang bisa kita rasakan, lihat di dalam setiap perjalanan perjuangan pemberitaan Injil daripada Rasul Paulus. Bahkan di dalam ayat ke-8 dikatakan apa? Kepadaku yang paling hina, yang paling kecil,
di antara segala orang kudus. Segala orang kudus itu artinya semua orang percaya, di antara saudara dan saya juga. Paulus mengatakan, aku ini paling hina. Sekalipun paling hina, aku diberikan kepercayaan, diberikan anugerah ini untuk memberitakannya. Pemahaman Injil yang benar akan membawa pemahaman yang benar terhadap diri kita sendiri. Saudara semakin mengenal Injil, saudara akan semakin mengenal dirimu. Bahwa dirimu begitu hina di hadapan Tuhan. Tetapi kasih Allah itu begitu besar. Yang menjadikan hati kita dengan penuh dedikasi mempersembahkannya kepada Tuhan. Karena pemahaman yang semakin dalam akan kebenaran Injil, yang membawa kita memahami diri kita demikian dalam, itu yang menjadikan orang itu mau berkomitmen bagi Injil Tuhan. Kalau saudara belum paham akan poin ini, saudara akan sulit melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan itu banyak tantangannya. Saudara tidak rela bayar harga waktu. Membayar itu apa? Perasaan untuk Injil sekalian. Kalau saudara belum memahami ini. Tetapi waktu saudara memahami betapa mulianya Injil. Saya ini kecil, tidak berharga, tetapi dipercayakan Tuhan. Maka saya akan segenap hati melayani Tuhan. Sekalian setelah Paulus memahami panggilannya ini, dia mempersembahkan dirinya untuk Tuhan. Di dalam kitab Kisah Para Rasul, kita melihat 3 kali perjalanan pelayanan daripada Rasul Paulus. Dari Asia sampai ke Eropa, ke Antioquia, Ikonium, ke Listra, Filipi, Tesalonika, ke Berea, ke Athena, lalu kemudian ke Korintus, ke Efesus, sampai ke ujung bumi pada waktu itu, sampai ke Roma, di mana kaisar itu ada di sana. Sekalian, Paulus menggunakan setiap kesempatan dan setiap kekuatan yang ada di dalam dirinya untuk memberitakan Injil, sekalipun ada banyak tantangan dan kesulitan. Bukankah ini juga merupakan panggilan Tuhan untuk saudara dan saya pada hari ini? Seperti Tuhan memanggil Paulus, seperti Tuhan memberikan kepercayaan kepada Paulus, Tuhan juga memberikan mandat dan kepercayaan yang sama. Saudara, kalau baik-baik membaca 4 kitab Injil plus 1 Kisah Para Rasul, kita akan menemukan 5 kali Yesus memberikan amanat agungnya. Yang pertama Matius 28, pergilah jadikanlah semua bangsa, semua etnis, semua suku di dalam dunia menjadi murid Tuhan. Markus 16, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Lukas 24, kamu adalah saksi-saksi dari semua peristiwa ini tentang kematian dan kebangkitan Tuhan. Yohanes 20, seperti Allah Bapa mengutus aku masuk ke dalam dunia, sekarang aku mengutus kamu ke dalam dunia untuk membawa dunia kepada Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 8, waktu Roh Kudus turun ada di atas kamu, Dia akan memberikan kuasa kepadamu menjadi saksi Kristus, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung dunia. Sekalian, itu adalah amanat yang berulang-ulang sampai 5 kali Tuhan berikan kepada kita. Apakah saudara mendengar dengan jelas? Atau perlu harus dijelaskan lagi? Pelayanan pemberitaan Injil tidak membedakan rasul, pendeta, hamba Tuhan. Semua orang percaya berada di dalam satu amanat yang Tuhan berikan kepada kita. Satu buku yang ditulis oleh Paul Bourtschwitz sekalian, Great Commission,
Great compassion. Maksud daripada penulis ini, saudara sekalian, satu amanat yang besar harus disertai dengan compassion, satu belas kasihan, satu kerinduan kasih yang begitu kuat. Ini amanat baru bisa dijalankan. Kalau kita hanya mendengar-dengar saja tentang amanat dan kita tidak melakukannya. Sekali ini hanya satu pengetahuan. Kalau kita hanya mengerti tentang amanat, tapi kalau tidak ada satu gelora compassion yang besar di dalam diri kita, yang mendorong kita untuk menjalankannya, sekalian, kita seringkali gagal menjalankan Great Commission ini. Sehingga dikatakan adanya Great Commission harus disertai dengan Great Compassion, satu belas kasihan, dorongan kasih yang begitu menggelora di dalam diri kita. Itu amanat itu baru bisa dijalankan. Penulis buku itu mengatakan demikian. Kalau satu hari, ini contoh ya, di satu negara, masalah lalu lintas penerbangan terjadi 20 kali kecelakaan. Apakah itu tabrakan pesawat, apakah itu pesawat jatuh, itu di dalam satu hari terjadi 20 kali dan itu terjadi di dalam satu minggu. Contohnya, kalau sudah ada peristiwa demikian, negara itu harus membuat satu evaluasi yang sangat mendalam tentang urusan penerbangan di dalam negara itu. Karena itu satu masalah besar, tidak bisa diselesaikan dengan sekedar lewat saja. Begitu juga dikatakan, Great Commission ini, satu amanat yang besar ini harus didorong dan dilakukan dengan satu semangat jiwa kasih yang begitu besar, baru bisa melakukannya. Saudara sekalian, bagaimana kita memiliki Great Commission ini, saudara sekalian, ada beberapa hal yang ingin kita perhatikan. Pertama, saudara sekalian, satu kasih dorongan belas kasihan yang besar di dalam diri kita itu dimulai dengan memiliki kepekaan terhadap kebutuhan sesama yang ada di lingkungan kita. Saudara bisa mengerti, melihat kebutuhan sesama di antara kita, itu menunjukkan saudara punya kepekaan, punya great compassion ini terhadap sesama. Itu dimulai dari kepekaan di dalam hati kita terhadap kebutuhan manusia di lingkungan kita. Seorang bapak, saudara sekalian, satu kali dia pergi ke negara India. Dia pergi ke satu kota besar di India namanya Kalkuta yang berpenduduk 15 juta orang, hampir sama dengan kota Jakarta. Menurut televisi sekalian, masa mudik ini 9 sampai 10 juta orang Jakarta tinggalkan Jakarta. Jadi mulai besok lusa, saudara kalau pingin keliling kota Jakarta cepat-cepat, itu pasti satu masa yang paling nyaman untuk lalu lintas sekalian. Kalkuta satu kota yang besar dan dia pergi ke sana untuk apa? Mengunjungi anaknya. Anaknya bekerja di satu lembaga sosial yang didirikan oleh mantan Mother Teresa untuk peduli orang-orang susah di kota Kalkuta itu. Dia sampai di kota Kalkuta. Sekalian, dari lapangan terbang dia menuju ke daerah yang akan dia kunjungi atau anaknya bekerja. Di sepanjang jalan ini bapak kaget sekalian. Karena dia melihat kotornya itu kota. Bau got dengan bau manusia sama katanya. Mereka hidup susah, miskin, di pinggir jalan, kekurangan makanan, kesehatan tidak terjaga. Dia tidak tahan sekalian. Dia menangis. Menangis dan menangis. Lalu kemudian supir yang membawa dia itu berkata, "Bapak, jangan khawatir, jangan khawatir." Kenapa? Karena kalau Bapak tinggal 1 minggu, 1 bulan di sini, Bapak itu akan menjadi biasa. Biasa dengan baunya, biasa dengan situasi kondisi demikian. Akan menjadi biasa katanya. Kita juga sudah biasa. Tetapi Bapak itu mana boleh biasa. Ini bukan biasa, ini luar biasa, ini harus diubahkan. Ini tidak sehat. Sekalian, seringkali
kita berada di dalam satu lingkungan terlalu lama, sekalipun itu tidak sehat, menjadi biasa. Maksudnya apa sekalian? Seringkali kita berada di dalam satu lingkungan. Apakah itu keluarga kita? Apakah itu masyarakat kita? Yang hidup tidak sehat di dalam dosa, yang jauh dari Injil, kita anggap biasa. Nah, itu namanya kehilangan kepekaan Injil. Kehilangan kepekaan amanat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus menemukan sesuatu yang salah dari orang yang hidup di dalam dosa untuk dibawa kepada Tuhan. Waktu Yesus memasuki kota Yerusalem, satu kota perjanjian Tuhan yang luar biasa, tetapi satu kota yang sebentar akan menyalibkan Yesus. Dan waktu dia masuk ke dalam kota itu, dia menangis dengan sedih. Dan dikatakan, Yerusalem, Yerusalem, kalau engkau tidak bertobat, maka hukuman akan jatuh kepadamu. Yesus melihat Yerusalem dengan menangis karena dia peka kepada masalah kerusakan rohani di situ, dan dia meminta mereka berubah dan bertobat. Saudara sekalian, punya compassion yang kuat dimulai dengan kepekaan akan masalah di sekeliling kita. Yang kedua, saudara sekalian, ada target yang jelas dari pelayanan kita. Saudara sekalian, kita tidak sanggup dengan tangan kita menjangkau seluruh dunia ini. Terlalu banyak manusia yang ada di sekeliling kita. Tetapi Tuhan mau kita bertahap, apa yang bisa kita lakukan, itu harus kita lakukan. Sehingga kita menjalankan amanat Tuhan secara pribadi, paling baik kita mulai dengan satu target tertentu orang yang bisa kita capai. 1 orang, 2 orang, atau 3 orang. Mulai dari rumah tangga, kantor, lingkungan hidup, di mana kita melihat orang-orang tertentu yang bisa kita jangkau, itu mulai dari situ. Saudara punya teman yang paling dekat yang belum percaya kepada Tuhan siapa? Tuliskan namanya, doakan dia, doakan dia. Di dalam doa ada kuasa, di dalam doa ada jalan Tuhan. Waktu dia susah, saudara membantu dia. Dia sakit, saudara besuk dia. Dia mencari pekerjaan, kita berusaha membuka jalan bagi dia. Dia mau menyekolahkan anaknya, kita perkenalkan sekolah yang baik. Dia memulai sesuatu usaha, kita cukup membantu. Dia memiliki dan dia memerlukan kekuatan kesempatan yang baik, kita bantu dia. Saudara, waktu saudara memakai setiap kesempatan untuk peduli dia, didoakan sekalian, itu adalah objek Injil. Yang satu hari saudara bisa bawa dia percaya kepada Tuhan. Mungkin 10 tahun, 20 tahun, kita menjadi orang Kristen. Mungkin 10 tahun, 20 tahun, kita belum pernah membawa satu jiwa pun kepada Tuhan. Jangankan satu dunia, satu jiwa sekalian. Salah satu hal mungkin, kita tidak punya target yang jelas. Dan Tuhan mau kita mulai dari sesuatu yang paling real di depan mata kita, yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Yang ketiga sekalian, ubahlah pandangan kita terhadap sesama. Selama ini kita menganggap orang jahat, koruptor, wanita asusila, terorisme, sekalian tetangga kita yang tidak ramah, itu adalah orang-orang patut binasa. Itu orang-orang jahat hatinya, jauh dari kita, kita jauhkan mereka. Sekalian, padahal Tuhan tidak memandang demikian. Di mata Tuhan, sekalipun manusia itu jahat, Tuhan tetap mencintai dan menghargai. Wanita yang berdosa datang kepada Tuhan, diampuni. Sakius yang memeras orang dengan cukainya yang besar, dia datang kepada Tuhan, Tuhan selamatkan. Banyak orang sakit yang kerasukan setan, yang bermain-main dan kuasa kegelapan, Tuhan mengasihi, mengusir setan, menyelamatkan dia, sekalipun dia orang-orang yang jahat. Penjahat di samping salib Yesus, waktu mau menghembuskan nafasnya, Tuhan ingatlah aku. Dan Tuhan mengatakan, hari ini
kamu bersama aku di Taman Firdaus. Apa maksudnya sekalian? Sekalipun dia jahat, Tuhan tetap mengasihi kita, mengasihinya. Sekalian ini ada satu pandangan hidup kepada setiap jiwa, penghargaan setiap jiwa seperti Tuhan menghargai. Itu menjadikan jiwa hati kita ada satu keinginan membawa jiwa baru kepada Tuhan. Sekalian mungkin hari ini terlalu banyak distorsi terhadap pikiran hati kita untuk melihat jiwa yang diselamatkan karena konsep sosial, ekonomi yang menghambat. Itu harus disingkirkan. Sekalian keempat, tindakan kasih yang nyata. Dikatakan tindakan kasih yang nyata berupa perbuatan, itu adalah satu bentuk Injil kebenaran kasih yang paling mudah dilihat dan dirasakan orang. Kita memberitakan Injil itu bisa bertahun-tahun, bisa berpuluh-puluh ribu kata, tetapi kadang-kadang orang tidak mengerti. Tetapi dengan satu perbuatan kasih yang nyata, dukungan pengorbanan kita kepada orang membutuhkannya sekalian, itu satu berita Injil yang langsung bisa dirasakan, yang langsung bisa dipahami tentang apa artinya Injil dan kasih itu. Sekalian, Tuhan sudah mengasihi kita. Sanggupkah kita mewujudkan kasih itu dalam rupa kehidupan kita? Satu poin lagi saya tambahkan. Siap memberikan waktu dan perhatian. Hidup kita hari ini adalah hidup di dalam kesibukan. Seringkali 24 jam seolah-olah tidak cukup. Pagi hari kita sudah buru-buru, takut kemacetan. Siang buru-buru kejar makan siang. Malam sore kita pulang ke rumah dan capek, kita harus istirahat. Besok harus bangun pagi-pagi. Sekali ini adalah rutinitas hidup. Ini adalah segala kesibukan yang seringkali membelit hati kita sehingga tidak ada waktu untuk Injil dan untuk pelayanan kepada sesama. Oleh karena itu waktu kita mendengarkan amanat Tuhan sekalian, kita harus menenangkan hati kita. Kita harus mengkonsentrasikan hidup kita kepada Tuhan. Berikan kemampuan kepada saya untuk menggunakan waktu 1 hari 24 jam. 1 tahun 3, 6, 5 hari bisa dipergunakan waktu baik bagi pemberitaan Injil. Selama saudara tidak punya tekad sekalian, mungkin hari demi hari berlalu dengan begitu cepat sampai satu waktu kita sudah habis, tenaga sudah tidak berdaya, kita baru putar balik, ya semua riwayat kehidupan kita merasa menyesal, Tuhan menyesal. Kalau boleh roda ini diputar kembali, saya jalankan kembali dari mula, saya akan berubah. Tetapi itu hanya satu impian yang tidak bisa dinyatakan. Tetapi selama hari ini, ada waktu sekalian, pergunakanlah untuk Tuhan dan melayani Tuhan. Satu poin yang terakhir, do not lose heart. Sekalian, jangan sampai saudara tawar hati. Sebab itu aku meminta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati. Jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Waktu Paulus menulis surat Efesus ini, di dalam ayat pertama dikatakan, aku sedang di dalam penjara. Aku sedang dibelenggu tangan dan kaki saya. Aku sedang berada di ujung bahaya kematian. Tetapi saudara sekalian, jangan karena kesesakanku ini, penderitaan kesulitanku ini, memberitakan Injil, kamu menjadi tawar hati. Artinya apa sekalian? Pemberitaan Injil itu perlu dedikasi yang tinggi. Karena ada tantangan yang besar, baik dari luar maupun dari dalam. Dari luar seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Pemberontak yang mengikat dia, membelenggu dia. Pemerintahan Romawi, kekuasaan Nero yang memenjarakan dia sekalian. Itu merupakan satu himpitan kasih yang begitu luar biasa. Dari dalam.
Kita begitu lemah, kurang iman, kita kecewa, kita putus asa melihat pelayanan kita belum ada hasilnya. Semua itu adalah problem yang ada di depan mata kita. Dan Paulus mengatakan, jangan sampai tawar hati di dalam memberitakan Injil. Sekalipun ada kesulitan yang bisa kamu lihat di dalam diriku ini yang kualami. Aku bisa berdiri dengan teguh sampai ujung akhir hidupku. Bisa mengakhiri pertandingan dengan baik, memelihara iman secara tulus di hadapan Tuhan, karena dia benar-benar bersandar kepada Tuhan. Sebagai bagian penutup sekalian, bagaimana supaya tidak tawar hati? Bagaimana bisa kita menjadi pelayan yang teguh di dalam Injil Tuhan? Pertama sekalian, memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Mengalami pemahaman yang benar tentang Injil, mengalami kuasa kebenaran Injil, itu adalah satu fondasi yang kuat sehingga kita tidak tawar hati. Saudara mengerti akan kuasa keselamatan Tuhan, hidup yang kekal, pengampunan dosa, sukacita surgawi, pengharapan mulia, hidup yang baru, hati yang baru yang Tuhan berikan kita pada kita di dalam Injil Tuhan. Dan Injil ini adalah satu mutiara yang berharga. Sudah tidak pernah akan lepaskan kebenaran Injil ini dan memberitakannya. Sekalipun ada penjara di depan, sekalipun ada penjahat di depan, kita bisa berdiri dengan teguh karena kita tahu Injil itu lebih berharga daripada segalanya. Yang kedua sekalian, hati yang dilindungi oleh firman dan doa. Saudara menjadi seorang pelayan Tuhan, pemberitaan Injil Tuhan, saudara sendiri harus terus bertumbuh di dalam firman. Firman itu meneguhkan hatimu, menjadi benteng yang kuat, menyegarkan, menerangi hatimu, sehingga kamu itu sanggup memberitakannya. Dan saudara harus terus-menerus hidup di dalam doa. Tidak ada pemberitaan Injil yang berhasil tanpa dengan doa. Tidak ada hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, dipakai Tuhan dengan luar biasa, tanpa hidup melalui doa. Doa itu adalah topangan yang kuat dari Tuhan. Saudara semakin berdoa, saudara akan semakin punya semangat beban penginjilan. Saudara semakin berdoa, fokus saudara, objek penginjilan saudara akan semakin jelas. Saudara semakin berdoa, Tuhan akan semakin membuka jalan kepadamu untuk memberitakan Injil. Hari ini kita sulit menemukan objek Injil. Hari ini kita tidak punya daya membawa orang kepada Injil. Sangat mungkin kita kurang berdoa. Dan hiduplah berfokus kepada Tuhan dan kerajaannya. Saudara sekalian, dunia ini terlalu banyak masalah yang bisa distorsi arah hidup kita, saudara sekalian. Apakah itu keuangan kedudukan yang menghimpit hidup kita, memakan konsentrasi dan pikiran kita, sampai memeras kita, menjadi kering, tidak ada waktu untuk Tuhan dan kerajaan Tuhan. Karena fokus kita, saudara sekalian. Ubahkan fokusmu kepada Tuhan dan kerajaan Tuhan. Fokus itu satu kekuatan yang bisa membawa hati kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, yang menjadikan kita bisa berdiri dengan teguh di dalam panggilan Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, ubahlah hidupku. Biarlah saya benar-benar berkomitmen, berfokus kepada panggilan yang Engkau berikan dan mau menjalankannya dengan segenap hati. Maka Tuhan akan berkarya lewat hidup kita. Mari kita berdoa.